Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita. Dan sekarang ma yajuzul hadirina wa ghairihim, hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang ada di sekitar jenazah dan orang-orang yang menghadiri jenazah. Jadi kalau apabila ada orang meninggal, nah orang-orang yang di sekitar itu dan orang-orang yang datang ke situ, nah itu seperti apa hal-hal yang dibolehkan oleh agama. Itu pembahasan kita sekarang. Wa yajuzu lahum kashfu wajhil mayyiti wa takbiluhu wal buka'u alaihi thalathan. Dan boleh orang yang hadir, orang yang datang ke jenazah yang sedang datang ke rumahnya, terus membuka wajahnya dan mencium jenazah itu boleh. Adapun yang dimaksud dengan membuka dan mencium tidak boleh, itu bukan berarti itu tuntunan di dalam agama. Tapi orang yang sangat dekat dengannya ketika ketemu itu biasanya kalau salaman itu rangkulan gitu ya. Kalau lama tidak ketemu, masya Allah kangen gitu ya. Misalnya bepergian seminggu atau biasanya selalu ketemu, terus ini berpergian seminggu atau 2 minggu, terasanya itu sudah kok lama sekali gak ketemu dia gitu. Nah begitu ketemu itu seolah-olah sudah sekian lama gak pernah ketemu, terus sangat saling kangen. Nah orang yang kayak begitu ketika ditinggal temannya atau kerabatnya atau saudaranya meninggal, nah terus dia tidak sedang menunggu ketika ruh dicabut. Nah kan kemarin kan begitu diketahui meninggal ditutupi seluruh badannya kan begitu ya. Nah orang yang datang, nah itu boleh membuka wajahnya. Dan kalau modelnya agak lama tidak ketemu itu sangat kangen, terus biasanya kayak rangkulan, maksudnya salaman tapi adatnya kayak gitu ya. Nah itu boleh. Nah kalau adatnya itu dengan mencium keningnya, dicium keningnya itu boleh. Nah dan yang ada wallahu alam, kalau mencium pakai bibir itu biasanya kening, dicium pakai bibir itu. Nah jadi misalnya di negeri tertentu itu ulama itu gitu, kalau jabatan tangan terus sama muridnya itu biasanya dicium keningnya pakai bibir. Ada adat yang kayak gitu. Nah
Artinya apabila ada yang kebiasaannya seperti itu terus melakukan begitu, itu boleh. Kenapa? Karena Abu Bakar radhiyallahu an masuk ke di mana Rasulullah SAW meninggal, masuk ke rumah Rasul, rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian karena pas meninggalnya dia sedang di luar Madinah, ada urusan, begitu meninggal datang dan di masjid sudah penuh dan Umar radhiyallahu anhu di mimbar. Lalu Rasulullah SAW langsung masuk ke rumah Rasulullah SAW, membuka wajahnya, kemudian mencium keningnya. Nah itu menunjukkan bahwa itu boleh. Kenapa? Karena sahabat dekatnya itu beberapa hari nggak ketemu gitu aja rasanya sudah sangat kangen gitu. Nah terus ini ditinggal meninggal. Nah, wal buka'u alaihi thalathata ayyam, menangis, keluarganya menangis, kerabatnya menangis sampai 3 hari itu boleh. Tetapi menangis yang boleh itu yang tidak keluar suara, jadi neteskan air mata gitu. Nah sampai 3 hari itu boleh, selebih dari 3 hari itu haram. Dan apabila sudah lebih dari 3 hari masih kayak gitu, maka hendaknya itu berusaha dialihkan. Maksudnya dialihkan itu yang sedang ingat, yang sedang sadar mungkin mengajak itu ngapain atau pergi kemana, ke saudaranya, ke apanya, ke nah jadi kayak gitu, supaya tidak nangis lagi. Kenapa? Karena kalau sudah lebih dari 3 hari itu dikatakan oleh Rasulullah SAW itu menunjukkan tidak ridho dengan diambilnya oleh Allah SWT salah satu dari kerabatnya tersebut. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Utsman ibn Mad'un. Sesungguhnya Rasulullah SAW masuk ke Utsman ibn Mad'un wa huwa mayyit, dan dia meninggal, dia mati atau meninggal. Fakashafa an wajhihi, Rasulullah SAW membuka wajahnya. Tsumma akabba alaihi faqabbalahu, lalu Rasulullah SAW bungkuk dan menciumnya. Wabaka, dan Rasulullah SAW menangis. Hatta ra'aitu dumu'a tasilu ala wasnataini, sampai aku melihat air matanya mengalir di 2 pelipisnya. Ini Rasulullah SAW itu. Dan yang kisah Abu Bakar tidak diangkat di sini gitu ya. Wa an Abdillah bin Ja'far, dan dari Abdillah bin Ja'far radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam amhala ala Ja'far thalathan ayyatiyahum, memberi kelonggaran kepada keluarga Ja'far 3 hari tatkala Ja'far bin Abi Thalib meninggal. Summa atahum, setelah itu Nabi SAW datang lagi ke keluarga Ja'far. Faqala la tabku ala akhi ba'dal yaum, kalian tidak boleh lagi menangisi saudara saya, ini maksudnya adalah Ja'far, setelah hari ini. Ini adalah hari ketiga, setelah ini tidak boleh lagi kalian nangisi. Menunjukkan bahwa ditinggal salah satu kerabatnya meninggal, menangis, yang penting menangisnya tidak keluar suara, maka itu boleh. Berikutnya, ma yajibu ala aqaribil mayyit, kewajiban atas kerabat mayit. Wa yajibu ala aqaribil mayyit hina yablughuhum khabaru wafatihi amran, ketika mendengar ada yang meninggal dari kerabatnya, maka kerabatnya diwajibkan 2 hal. Al-awwal as-sabru waridha bil qadar. Yang pertama adalah sabar dan ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi ta'ala wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Walana beluannakum, sungguh akan aku uji kalian
bisyai'in, dengan suatu ujian, misalnya minal khauf, rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsim minal amwal, dikurangi hartanya, wal anfus, dikurangi jiwanya. Dikurangi jiwanya maksudnya kerabat dekatnya meninggal. Nah, wa thamarat, diuji buahnya, maksudnya kebunnya tidak berbuah. Nah, makna umumnya usahanya tidak berhasil, diuji itu. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang yang sabar. Ujian itu pasti. Kenapa? Karena tidak di satu dua ayat, tapi di banyak ayat Allah SWT menyatakan bahwa manusia pasti diuji itu. Dan bahkan Allah berfirman, hidup di dunia ini adalah ujian. Ujian itu ya. Hasil ujian itu nanti setelah mati, setelah meninggal. Nah itu. Wa basyirus sabirin, beri kabar gembira orang yang sabar. Jadi orang yang sabar itu akan merasa tenang, tentram, dan bahkan zahirnya ujian yang berat, tapi hatinya gembira. Bagaimana diuji yang berat tapi hatinya gembira? Apabila dia betul-betul faham bahwa yang dihadapi itu ujian dari Allah. Ini ujian dari Allah, Allah sedang menguji saya gitu. Nah, lalu setelah ia faham, ia ridho dengan ujian itu. Ridho itu apa? Ridho itu dalam hal yang tidak enak, menerima dan tidak mengeluh. Tidak mengeluh sama sekali. Ridho itu dalam hal yang tidak enak, diterima dengan lapang dada dan tidak mengeluh. Ya. Nah, dalam hal yang enak ridho itu senang. Tapi kalau dalam hal yang tidak enak, ridho itu tidak senang. Ya. Tapi ridho itu tidak menerima dengan lapang dada dan tidak ada keluhan. Nah, kalau saya biasanya mencontohkan contoh gitu ya. Kalau misalnya orang tua habis beli mobil baru terus dipinjam sama anaknya. Apalagi anaknya itu sudah rumah sendiri ya. Pak, pinjam mobilnya. Silahkan, hati-hati ya. Jangan dipakai balapan. Dipakai balapan nubruk mobil. Nubruk pohon. Berat, hancur mobilnya. Tapi anaknya selamat. Gitu. Nah, datang ke bapak, mobilnya hancur. Kamu enggak apa-apa? Alhamdulillah aku enggak apa-apa. Ya udah, enggak apa-apa. Gimana lagi, sudah hancur. Gitu. Enggak ada keluhan, ya. Nah, itu. Enggak ada keluhan, menerima ini, oh ini ujian, gitu ya. Ini ujian. Nah, itu gambaran makna ridho dalam hal yang enggak enak itu menerima dengan lapang dada dan tidak mengeluh. Gitu ya. Senang apa enggak? Senang ya? Siapa yang senang? Maksudnya yang seandainya ngalami gambaran contoh tadi terus senang. Mobilnya baru nubruk hancur senang, itu enggak ada. Gitu. Jadi ridho dalam hal yang tidak enak, menerima keadaan dengan lapang dada dan tidak ada keluhan. Itu disebut dengan ridho. Nah, apabila dia faham yang tidak enak itu ujian dari Allah, lalu ia hadapi dengan lapang dada dan ridho, lalu puncak dari kesabaran yang ketiga berarti ya itu adalah penuh harap kepada Allah. Penuh harap kepada Allah dengan harapan yang besar. Dan penuh harap kepada Allah itu apabila orang itu faham dengan pelajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diharapkan bukan yang rendah tapi yang tinggi. Digambarkan oleh ulama itu orang yang sabarnya sempurna kayak tadi, faham ujian dari Allah, ridho, lalu penuh harap, gitu. Kalau ujian itu sakit, itu hatinya
tidak berharap sembuh. Bukan lisannya, tapi hatinya tidak berharap sembuh. Itu orang yang keridhaannya sempurna. Lah sakit tidak berharap sembuh terus berharap sakit terus gitu. Bukan. Harapannya itu sangat tinggi. Sembuh itu urusan dunia, dunia itu rendah. Jiwanya dipenuhi yang tinggi, yang rendah itu hilang dari jiwanya. Yang rendah itu hilang dari jiwa. Apa yang ndak muncul pikiran kepingin sembuh bukan karena sembuh itu ndak enak, bukan karena berdoa minta sembuh itu jelek. Berdoa minta sembuh itu dapat pahala, tapi itu tidak muncul di hatinya. Di hatinya dipenuhi dengan yang besar. Apa yang besar itu? Yaitu bersih dosanya, mendapatkan pahala yang besar, diangkat derajatnya, dikumpulkan oleh Allah dengan an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin, dan bahkan dikumpulkan oleh Allah SWT harapannya dengan ulul azmi. Karena Allah memerintahkan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah seperti sabarnya ulul azmi dari kalangan rasul. Nah, jadi kayak gitu. Akhirnya gitu, harapannya sangat tinggi, penuh harap kepada Allah. Kalau sakit itu yang muncul di dalam hatinya tidak sembuh. Kalau sakit itu tambah parah gitu, bukan mengeluh dan bukan kepingin sembuh, tapi kepingin segera bertemu Allah atau kumpul dengan mereka. Itu orang yang kesabarannya penuh, yang kesabarannya sempurna. Nah itu sabar. Dan ada makna yang tadi kita inginkan. Apabila jiwa itu sudah penuh harap, meskipun yang dihadapi itu tidak enak, hati itu bahagia. Jika jiwa itu sudah penuh harap, jiwa itu sudah bahagia. Berjuang, berkorban gitu. Jadi perjuangannya itu sangat melelahkan, memberatkan, menyakitkan. Berkorban, apa yang dia punya semuanya dikorbankan. Dapat apa? Belum dapat apa-apa. Tapi kalau jiwanya sudah penuh harap, sudah bahagia. Nah, yang diuji tadi kayak gitu. Apabila dia faham ini ujian dari Allah, terus ridho, tidak mengeluh. Tidak mengeluh aja sudah terasa ringan. Ya. Kenapa? Karena tidak mengeluh atas ujian yang tidak enak ini. Apalagi kalau penuh harap. Kalau sudah penuh harap itu sudah bahagia. Saya kalau mencontohkan penuh harap bahagia itu ada kasus nyata gitu ya, bahwa bertambak mau panen dan juga yang tani juga mau panen gitu. Sudah tinggal beberapa hari mau panen, karena dilihat itu wah ini luar biasa gitu, senang sudah ya. Ternyata kurang 2-3 hari banjir besar, yang tambak juga nggak jadi panen, yang padi juga nggak jadi panen. Ada pelajaran sebelum datang sungai itu jebol ya, sebelum datang banjir gitu ya, itu dia belum panen, baru berjuang dan berkorban di dalam bertambak dan bertani itu, dan belum dapat panennya, tapi sudah penuh harap. Kenapa? Wah luar biasa, dan tinggal 3 hari 4 hari tinggal itu mau panen, bagus nih, sudah bahagia. Belum panen sudah bahagia. Kenapa? Sudah penuh harap. Harapannya itu semakin besar, semakin dekat, semakin bahagia. Orang kalau penuh harap bertemu Allah SWT, kalau sakit itu tidak berharap sembuh dalam pelajaran, tapi berharap itu bagaimana bertemu Allah, bagaimana dikumpulkan dengan an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Nah, yang jaga mungkin masya Allah gitu, itu mungkin nggak tahu ngelus dada kayak apa, tapi yang sakit apabila kayak gitu itu justru ketenangan dan ketenteraman. Karena itu Allah berfirman, ujian
dan diakhiri wa basyiris sabirin, bergembiralah wahai orang yang sabar. Nah itu. Nah, orang yang sabar itu seperti apa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gitu. Orang yang sabar itu adalah gitu. Gitu. Alladzina idza asabathum musibah, jika mereka itu ditimpa musibah, ucapannya lahir maupun batin, inna lillah, kita ini milik Allah, wa inna ilaihi, dan kita ini akan kembali kepada Allah, wa inna ilaihi rajiun, akan kembali kepada Allah. Sesungguhnya ujian ini gitu, memang kita mau kembali kepada Allah ya begini, gampangnya begitu. Jadi betul-betul jiwanya kayak gitulah. Kalau mantap kita kembali kepada Allah, terus penuh harap di sisi Allah, jadi bahagia. Kalau orang itu bepergian jauh terus penuh harap mau pulang, ya mau pulang, 3 hari lagi kita akan pulang, ketemu bapak, ketemu ibu, ketemu istri, ketemu anak, gitu. Itu berharap pulang itu. Bagaimana kalau berharap bertemu Allah SWT? Nah itu. Nah, ulaika alaihim, mereka itu alaihim, kepada mereka salawatun mir rabbihim, salawat dari Allah. Gitu. Salawat dari Allah itu pujian dari Allah, dipuji oleh Allah kalau dia masih di dunia. Kalau nanti di akhirat itu yang dipuji oleh Allah, menunjukkan dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dan diberikan apa yang membahagiakannya, ya. Wa rahmah, dan rahmah dari Allah Taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan orang-orang sabar itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Gitu. Adapun yang diambil dari babnya di sini adalah kewajiban bagi kerabatnya adalah sabar. Gitu. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimra'atin 'inda qabrin. Rasulullah SAW melewati seorang wanita di kuburan. Wa hiya tabki, dan dia menangis. Faqala laha ittaqillaha wasbiri. Rasulullah SAW menasihati, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Faqalat, maka wanita itu berkata, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Pergilah kamu dariku, kamu berkata begitu karena kamu tidak mendapat ujian seperti yang menimpaku. Qala walam ta'rifu, dia tidak tahu yang ngomong ini siapa. Jadi wanita itu tidak tahu yang menasihati tadi itu siapa. Itu akhirnya fakilalaha, maka ada yang memberitahukan kepadanya, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia itu adalah Rasulullah SAW. Fa akhadha mithlul maut, maka terperanjat itu seperti kena musibah kematian. Jadi ketika anaknya meninggal, dia itu sangat terpukul, dan ketika dinasehati, yang menasehati diusir, setelah itu dikasih tahu itu adalah Rasulullah, seperti kena kematian lagi. Oh, Rasul kok diusir gitu ya? Dia orang yang beriman itu. Dan di zaman itu orang yang beriman itu, beriman pada Allah, beriman pada Rasul itu, segala macam jadi rendah dan jadi kecil. Nah, tapi karena tidak tahu, Rasul diusir. Akhirnya begitu diberitahu, wah itu terpukulnya jiwa seperti kayak kematian tadi itu. Itu maksudnya di sini. Fa'adat baba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabin. Akhirnya mengejar Rasulullah SAW sampai di pintu rumah Rasulullah SAW, dan pintu rumah Rasulullah SAW tidak ada yang menjaga. Rasul gitu, yang dimusuhi oleh orang-orang kafir dulunya kayak begitu, setelah di Madinah
Ya, kemudian Islam mudah berkembang dan akhirnya jadi pemimpin kayak presiden atau ya apa, intinya jadi pemimpin, tapi pintunya tidak ada yang jaga. Maksudnya begitu di sini, bahwa Rasulullah itu manusia yang sangat tinggi kedudukannya, tapi pintu rumahnya ya rumahnya juga, rumahnya tidak ada yang jaga. Itu. Faqala ya Rasulullah, faqalat ya Rasulullah, maka wanita ini berkata, wahai Rasulullah, inni lam a'rifka, saya tidak mengenalmu. Apa maksudnya? Tadi waktu engkau lewat, waktu di kuburan itu, wanita ini nangis terus menasihati, terus akhirnya pergilah kamu kan tidak ditimpa musibah seperti musibah yang menimpaku. Nah, saya ngomong kayak begitu bukan berarti menolak nasihat dari Rasulullah, tapi saya tidak kenal dengan Rasulullah SAW, tidak tahu kalau engkau adalah Rasulullah. Maksudnya menyampaikan uzurnya. Gampangnya kalau seandainya kita habis berbuat yang tidak baik, ternyata walah dia kok anaknya pembesar kita gitu. Terus datangi terus, Pak minta maaf saya berbuat begitu karena saya tidak ngerti kalau itu anaknya bapak atau kerabatnya bapak. Nah, jadi kayak gitu. Ya Rasulullah inni lam arifka gitu. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah memberikan pelajaran, inna sabra inda awwalis sadmah, ketahuilah sesungguhnya sabar yang sesungguhnya itu adalah tatkala musibah itu datang. Apa maksudnya? Orang yang betul-betul dikatakan sabar beneran itu adalah tatkala musibah datang, dia betul-betul menghadapinya dengan makna kesabaran yang tadi kita fahami, bahwa sabar itu 3 tahap atau 3 tingkat gitu. Pertama, sabar itu adalah faham bahwa yang dihadapi itu dari Allah. Itu makna sabar gitu. Atau hakikat sabar adalah yang pertama, faham bahwa yang dihadapi itu dari Allah sebagai ujian gitu. Sampai dalam hal ini karena bab sabar ini sangat penting ya, karena itu tidak apa-apa kita panjang sedikit ya. Sampai pada tingkatan meskipun sebabnya itu murni kezaliman orang, meskipun sebabnya itu murni kezaliman orang. Misal gitu, dikenal keluarganya baik gitu, mendapatkan harta dari jalan yang halal yang baik, terus dirampok orang atau dicuri orang, faham bahwa ini ketetapan Allah, ini dari Allah sebagai ujian. Nah itu contoh yang paling sempurna wallahu alam adalah Rasulullah SAW dakwah. Dan Rasulullah SAW dikenal dakwahnya itu sangat halus. Ndak gampang orang yang beda itu tersinggung ya. Mendakwahkan tauhid dilempari batu sampai berdarah-darah gitu. Dilempari batu gitu, sampai berdarah-darah. Sampai 2 malaikat penjaga gunung itu turun dan menyampaikan bahwa sudah mendapat izin dari Allah, kalau kamu setuju gunung itu akan aku angkat, aku akan timpakan kepada mereka. Sampai kayak gitu malaikat gitu. Nah, sebagai gambaran atau pelajaran untuk umat ini, seperti apa kesabaran yang diperintahkan oleh Allah kalau bisa gitu. Ternyata apa Rasulullah SAW gitu, bukan kehancuran mereka yang Rasul inginkan, bukan itu yang aku inginkan gitu. Yang aku inginkan adalah agar mereka beriman. Kalau mereka tidak mau beriman, aku tetap berharap anak cucu mereka yang beriman. Nah itu Rasul
masalah dilempari batu, dakwah ditolak, diusir, sabar, tidak mengeluh. Gitu. Dibalas kejelekannya, dibalaskan oleh malaikat, enggak, jangan dibalas. Gitu. Yang aku harapkan bukan itu, bukan kehancuran mereka. Yang aku harapkan adalah keimanan mereka. Nah itu dari sisi kesabarannya, gitu, bahwa itu apa sebabnya? Apakah sebabnya karena ya kamu salah, ya kamu celaka? Nah bukan salah kok. Gitu. Apakah karena kelalaian? Oh, kamu lalai, gitu. Nggak kamu jaga, ya akhirnya gitu hancur, atau akhirnya gini kamu ceroboh, juga enggak. Murni kezaliman orang, tapi tetap harus paham ini dari Allah sebagai ujian. Akhirnya dihadapi dengan lapang dada, gitu, dihadapi dengan ridho, tidak mengeluh. Dilempari batu tidak mengeluh. Ya Allah, kurang ajar mereka itu. Saya datang untuk menyelamatkan mereka supaya meninggalkan berhala, malah saya dilempari. Tidak gitu, tidak gitu. Nah, dan apa harapannya? Harapannya adalah kepada Allah SWT. Gitu. Nah itu sabar, gitu ya. Wa basyiris sabirin, berbahagialah, bergembiralah orang yang sabar, alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan sabar itu adalah ketika musibah itu tiba. Maksudnya apa? Kesabaran yang sesungguhnya ada pada diri orang, yaitu ketika musibah itu datang dia sabar. Lah kalau sudah kadung musibah itu datang dia tidak sabar, meskipun begitu tetap, meskipun sudah terlambat tetap diperintah sabar meskipun terlambat, gitu ya. Nah itu, jadi misalnya musibahnya hari ini betul-betul tidak bisa sabar, bukan berarti besok diteruskan tidak sabar. Ya besok juga tetap diperintah bersabarlah meskipun sudah terlambat sehari, bukan sia-sia. Nah itu. Wasabru ala wafatil awladi lahu ajrun azim. Dan sabar jika anaknya yang masih kecil meninggal, itu pahalanya sangat besar. An Abi Sa'id al-Hudri, dari Abi Sa'id al-Hudri radhiyallahu anna nisaa qulna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya para wanita berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para wanita berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'al lana yauman. Wahai Rasulullah, khususkan satu hari untuk kita para wanita. Nah, jadi wanita juga belajar, ya. Yang taklim tidak hanya laki-laki, wanita juga kepingin belajar, gitu. Dan para sahabiah juga belajar agama kepada Rasulullah SAW, kepada suaminya, kepada siapa yang ngajar, gitu. Nah, karena itu di sini para wanita mengatakan, wahai Nabi SAW, itu khususkan untuk kami satu hari, gitu. Fawa'adhahunna, gitu. Maka Rasulullah SAW memberi nasihat kepada mereka, qala ayyuma imra'atin matat, maksudnya akhirnya Rasulullah mengkhususkan satu hari untuk wanita. Dan salah satu dari pelajaran Rasulullah SAW kepada mereka, ayyuma imra'atin mata laha thalathatun minal waladi kanu laha hijaban minan nar. Wanita siapapun yang beriman kemudian anaknya masih kecil itu meninggal sampai 3, maka akan menjadi benteng yang menghalang-halangi dirinya dari neraka. Apa maksudnya? Ibunya akan itu dibebaskan oleh Allah dari neraka. Gitu. Itu. Qalat imra'atun, seorang wanita berkata, wathnani. Ini wathnani ya Rasulullah, wahai Rasulullah, doakan meskipun baru 2 yang meninggal juga jadi benteng dari api neraka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wathnani
itu ya meskipun baru 2 maka akan jadi benteng dari api neraka. Intinya bahwa sabar apabila ada musibah itu adalah pahalanya sangat besar, lebih-lebih apabila musibah itu anak kecilnya meninggal. Wal amru tsani mimma yajibu 'alal aqarib. Yang kedua yang wajib bagi kerabat jika ada yang meninggal, al-istirja wa huwa ayyaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harus betul-betul istirja. Apa istirja itu? Mengucapkan dan memahami, menghayati makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak hanya sekedar ucapan di lisan, tapi betul-betul faham bahwa kita ini milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Nah, jadi itu. Karena itu tatkala cucu Rasulullah SAW meninggal, putrinya, cucu dari putrinya mengirimkan utusan kepada Rasulullah SAW agar menyampaikan agar Rasulullah segera datang. Rasulullah mengatakan itu akan datang terlambat karena ada perlu itu, dan sampaikan kepadanya, kepada putrinya, sampaikan innalillahi ma'a'ta wa lahu ma'akhadha wa kullu syai'in bi ajalin musamma. Sampaikan kepadanya sesungguhnya apa yang Allah berikan pada hamba, apa yang diterima oleh hamba itu adalah milik Allah, dan apa yang diambil oleh Allah dari hamba itu juga milik Allah, dan semuanya ada batas waktunya sendiri-sendiri. Innalillahi ma'a'ta wa lahu ma'akhadha wa kullu syai'in bi ajalin musamma. Nah, karena itu ketika siapapun meninggal hendaknya betul-betul istirja dengan penuh pemahaman. Apa tadi itu istirja? Yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak sekedar ucapan lisan, tapi di samping diucapkan dengan lisan, maknanya betul-betul difahami bahwa itu semua milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Nah, hanya gilirannya itu masing-masing. Nah, kama jaa fil ayat wa yazidu alaihi qauluhu. Kemudian hendaknya setelah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Allah, berikan pahala kepadaku atas musibah yang menimpaku dan gantilah aku dengan yang lebih baik. Musibah apapun hendaknya seperti ini, gitu. Ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpaku ini dan gantilah aku dengan yang lebih baik. Itu. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah akhirnya jadi istri Nabi SAW dan ditetapkan sebagai salah satu ummahatul mukminin karena sampai meninggal statusnya masih sebagai istri Nabi SAW. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimin tusibuhu musibah fayaqulu ma amarahu Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala suatu ujian, lalu ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ini milik Allah dan kembali kepada Allah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala kepadaku atas musibah yang menimpaku dan gantilah aku dengan yang lebih baik. Gitu. Kalau kayak begitu, illa akhlafallahu lahu khairan minha, pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Qalat, Ummu Salamah berkata, falamma mata Abu Salamah, tatkala Abu Salamah suaminya, tatkala Abu Salamah meninggal, jadi Salamah ibunya namanya Ummu Salamah, bapaknya namanya Abu Salamah. Tatkala Abu Salamah meninggal, Abu Salamah meninggalnya di perang Uhud. Ummu Salamah istrinya itu ingat dengan ucapan Rasulullah SAW ini,
Siapa yang ditimpa musibah lalu membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu ditambah dengan doa, ya Allah berilah pahala kepadaku atas musibah ini dan gantilah aku dengan yang lebih baik, gitu. Qultu, gitu. Saya berkata di dalam hatiku, kata Ummu Salamah, siapa orang Islam yang lebih baik dari Abu Salamah? Nah, itu. Jadi Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Tapi muncul di dalam pikirannya, kenapa? Karena dia sebagai seorang istri mengetahui bahwa suaminya itu luar biasa, gitu ya. Akhirnya ketika meninggal ini musibah yang berat. Tapi ingat dengan hadis Nabi SAW, ingat dengan ajaran Nabi SAW. Kalau membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, pasti akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Sebelum mengucapkan, muncul dalam hatinya, dalam pikirannya, siapa orang yang lebih baik daripada Abu Salamah, gitu. Kenapa? Awwalu baitin hajara ila Rasulillah SAW. Kenapa? Karena Abu Salamah adalah, gitu, keluarga yang pertama kali hijrah kepada Rasulullah SAW, gitu. Tsumma inni qultuha, tapi aku tetap mengucapkan. Apa maksudnya? Muncul pikiran kayak gitu, tapi aku tetap mengucapkan bahwa ini petunjuk Rasulullah SAW. Fa akhlafallahu li Rasulullah SAW. Ternyata Allah mengganti dengan yang lebih baik kepadaku, yaitu diganti dengan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah lebih baik daripada sahabat, daripada Abu Salamah. Nah itu intinya bahwa dua bab yang kita pelajari pada malam hari ini. Yang pertama bahwa hal-hal yang dibolehkan oleh orang yang hadir di jenazah tatkala jenazah meninggal dan orang-orang yang datang. Nah itu apa saja yang dibolehkan tadi itu, yaitu misalnya kalau dia itu orang yang kenal dekat terus kepingin lihat, boleh tutupnya dibuka. Kalau seandainya kebiasaannya gitu, kalau lama tidak ketemu atau misalnya dia mau pergi jauh itu pamitnya itu kayak rangkulan kayak apa, nah terus sekarang ditinggal meninggal, boleh dicium ya. Nah kerabatnya menangis sampai 3 hari itu boleh, tapi selebih daripada itu tidak boleh. Itu yang ada riwayatnya. Kemudian kerabatnya diperintah untuk sabar gitu, dan kesabaran itu adalah gitu, kebaikan secara utuh atau kebaikan yang sangat besar. Nah dan yang kedua betul-betul memahami istirja, innalillahi wa inna ilaihi diucapkan dan betul-betul difahami gitu, bahwa kita ini milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah semuanya tanpa kecuali. Terus sambil berdoa minta supaya diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Mungkin itu yang kita baca. Kalau ada yang mau ditanyakan, gantian yang depan dulu Pak. Untuk yang dengan benar itu tadi Ustaz, kalau ada musibah, kalau misalkan kita mengalami sesuatu musibah, misalkan kehilangan atau dirampok, kita mencari tahu sampai di mana ini, sampai dikejar lah misalkan, sampai supaya ketemu walaupun nggak tahu hasil akhirnya seperti apa. Apakah itu termasuk ridho juga atau gimana? Jadi ridho, sabar ya, sabar itu faham yang tidak enak atau yang dihadapi itu dari Allah sebagai ujian, lalu dihadapi dengan lapang dada dengan ridho, lalu penuh harap kepada Allah. Terus kalau berupa barang dicuri orang terus dicari, berusaha dicari semaksimal mungkin, itu bertentangan dengan sabar apa enggak? Jawabannya enggak bertentangan. Boleh gitu ya. Boleh. Jadi barang yang hilang terus dia betul-betul mencari gitu, itu boleh gitu. Misalnya begini,
rumah atau mobil sudah diparkir di depan rumahnya di tempat yang benar, ternyata ada mobil nyelonong nubruk rumahnya atau nubruk mobilnya, nggak ada salah apa-apa, sudah mau posisinya mau semuanya sudah benar ya. Nah, mobil yang datang yang nubruk itu yang salah, gitu ya. Maka itu yang parkir pun, yang punya rumah pun diperintah untuk sabar, gitu ya. Apa sabar itu? Harus paham ini ujian dari Allah, diterima dengan lapang dada dan penuh harap kepada Allah. Apa boleh menuntut ganti di dalam Islam? Jawabannya boleh, dan itu tidak bertentangan dengan sabar. Gitu. Jadi karena kamu yang salah, kamu wajib ganti. Kalau tidak ganti, tak laporkan ke hakim. Boleh gitu ya. Boleh, itu namanya menuntut hak, itu boleh. Jadi menuntut hak tidak bertentangan dengan sabar. Nah, lah kalau wah sabar terus diikhlaskan, mengikhlaskan hak itu adalah sedekah. Lo parkirnya salah tak? Enggak Pak, saya yang salah. Tapi kalau bisa ya saya nggak usah ganti. Ya wis nggak usah ganti. Itu namanya sedekah. Kenapa? Karena yang salah itu wajib ganti. Harusnya yang salah wajib ganti, terus yang punya hak nggak minta ganti, itu sedekah. Nah itu. Nggih, Bapak tadi. Yang satu, ada hadis mengatakan bahwa kalau meninggal itu secepatnya dimakamkan. Nah ini Rasulullah kan manusia dipilih sebagai manusia. Yang kedua, yang mencium tadi nggak ada batasan makhluk. Iya, jadi setelah dicuci, setelah dimandikan apa? ya, jadi saya lupa tidak membuka Rasulullah SAW langsung dikubur atau sampai beberapa hari, lupa, saya tidak buka lagi, saya tidak ingat, masih itu ya. Nah, adapun mencium nggak ada batasan mahram, tidak boleh laki mencium perempuan yang bukan mahram, perempuan mencium laki yang bukan mahram, tidak boleh. Gitu. Yang dimaksudkan di sini itu adalah yang mencium ketika masih hidup itu boleh, gitu. Nah, jadi itu. Dan mencium di sini bukan mencium dalam arti hawa nafsu, tapi mencium di sini adalah yang biasa lama nggak ketemu karena kangennya, terus kalau salaman itu congkot. Nah, di daerah tertentu ada yang kalau ketemu itu rangkulan. Nah, jadi yang dimaksud adalah itu. Nah, ini ada lagi yang lain. Ini. Boleh lirik sampai 3 hari sampai. Boleh? Pelan sampai 3 hari. Mimpi. Oh. Mimpi nangis. Ketika ada musibah kematian, menangis bersuara itu tidak boleh. Yang dimaksud menangis yang dibolehkan itu adalah meneteskan air mata. Bagaimana jika menangis ketika teringat yang sudah wafat berbulan-bulan yang lalu, bahkan sudah bertahun-tahun? Dan apakah tangisan kita dapat memberatkan jenazah? Dosa menangisi musibah yang sudah cukup lama. Gitu. Jadi ini sudah berbulan-bulan, jangankan berbulan-bulan, sudah lebih dari 3 hari tidak boleh lagi ditangisi. Itu menunjukkan bahwa jiwanya tidak ada kesabaran atas ujian yang Allah tetapkan.
Nah tadi itu lah, kalau itu kan tidak dibuat-buat, iya itu menunjukkan bahwa imannya rendah dan gampang terjerumus kepada yang haram. Karena itu ketika ada seperti ini, hendaknya dia sendiri segera mengalihkan pemahaman pikirannya atau beraktivitas yang lain supaya tidak nangis lagi. Nah jadi itu. Nah itu yang berkaitan dengan ini. Apakah memberatkan jenazah apabila kedurhakaan yang dilakukan oleh yang hidup itu tidak ada kaitannya dengan kesalahan jenazah, maka jenazah tidak mendapatkan dosa apapun atau akibat jelek apapun dari yang hidup. Apabila kemaksiatan orang itu sama sekali bukan berkaitan dengan orang lain itu tidak mendapatkan akibat jelek dari dosa yang dilakukan orang lain. Beda dengan pahala. Tadi pagi taklim tafsir surat Al-Isra kita sampai ayat itu ya, bahwa kalau pahala karena rahmat Allah SWT, banyak pahala yang didapat oleh orang karena amalan orang yang hidup sama sekali tidak ada hubungan apa-apa dengan orang yang meninggal. Tapi kalau dosa tidak ada sama sekali. Kenapa begitu? Dalil-dalilnya semuanya, bukan semuanya, dalil-dalilnya diangkat, tapi kesimpulannya karena dosa itu adalah hukuman yang karena hukuman atau azab itu adalah hukuman yang adil, balasan yang adil dari Allah SWT. Nah, karena itu kalau orang itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan dosa, tidak akan mendapatkan hukuman. Nggak ikut dosa terus dihukum, itu namanya yang menghukum zalim. Dan Allah SWT tidak zalim kepada siapapun. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Gitu. Dan Allah tidak zalim sedikit pun kepada manusia. Gitu. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a. Allah tidak zalim sedikit pun kepada manusia. Gitu. Seorang pun tidak ada yang dizalimi oleh Allah, sekecil apapun manusia tidak ada yang dizalimi. Adapun pahala, banyak orang itu mendapatkan pahala dari amalan orang yang sama sekali tidak ada hubungan apa-apa. Contoh yang paling gampang, misal ya, kalau Bapak sedang di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, hampir setiap selesai sholat itu sholat jenazah. Jenazahnya kadang banyak, kadang beberapa, kadang sekali-sekali juga nggak ada gitu ya. Nah, sholat jenazah itu di samping yang sholat juga mendapatkan pahala, yang disolati juga dapat manfaat. Nah, itu. Dan ada hubungan apa dengan Bapak kalau orang itu orang Afrika misalnya, gitu. Dan kenal juga enggak, tapi ikut sholat jenazah. Allahu Akbar, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunilah dia, warhamhu, rahmati dia, wa'afihi wa'fu anhu, berikan maaf dan kesejahteraan kepadanya, wa akrim nuzulahu, muliakan kuburnya, gitu. Wa wasi' madkhalahu, lapangkan kuburnya, gitu. Wa usilu bil ma'i wa thalji wal barad, bersihkan dosa-dosa dan kekurangannya dengan air, dengan embun, dengan es itu. Terus doa itu panjang gitu, karena mereka biasa doanya panjang dibaca semuanya gitu. Nah, itu bermanfaat bagi orang. Tapi kalau dosa, kalau pahala itu rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan gitu kepada siapapun yang Allah kehendaki, baik ada sebab dari kalangan manusia maupun tidak ada. Tapi kalau hukuman Allah, nah itu adalah balasan dari kezaliman yang adil. Karena itu kalau tidak ikut melakukan kezaliman, tidak akan menanggung dosa. Bagaimana dengan ungkapan orang sekarang dosa estafet, gitu? Dosa estafet itu ada hadisnya, hanya saja bahasa dosa estafet itu orang sekarang gitu ya. Nah itu sesungguhnya amalan dia,
Rasulullah SAW bersabda, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang menuntunkan di dalam agama ini tuntunan kejelekan, fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ay yanqusa min auzarihim syai', maka yang menuntunkan kejelekan itu mendapatkan dosa, dan kalau yang dituntunkan itu melakukan, yang menuntunkan dapat dosa lagi tanpa mengurangi dosa muridnya, gampangnya begitu. Nah jadi itu, dan begitu seterusnya. Nah itu kayak amal jariah, ini dosa estafet gitu ya. Nah itu bukan, itu di dalam agama itu bukan amalan orang, itu amalannya sendiri. Itu amalannya sendiri. Karena itu di dalam bab kebaikan itu langsung dinyatakan amalannya sendiri. Itu idza matal insanu atau idza mata bnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila manusia itu meninggal, terputus amalnya kecuali 3. Nah 3 itu amalannya sendiri. Apa itu? Ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan orang tuanya, dan sedekah jariah gitu. Waktunya sudah habis, ini ada pertanyaan pendek gitu. Adakah tanda-tanda orang yang akan meninggal, dan jika ada apa saja gitu. Karena ada yang bilang tanda-tandanya terasa dari berbulan-bulan sebelum meninggal. Yang sudah pasti tanda mau meninggal itu adalah 2 gitu. Yang pertama adalah lanjut usia. Kalau usia sudah lanjut itu tanda mau meninggal. Yang kedua adalah sakit. Yang kedua adalah loh, itu masih muda meninggal, itu sudah tua enggak nih? Yang sudah tua itu tanda mau meninggal sudah ketahuan. Yang masih muda tiba-tiba meninggal itu meninggal tanpa diketahui tandanya. Nah, adapun usia lanjut itu tanda mau meninggal gitu. Nah, dan juga sakit kalau sudah cukup parah itu tanda mau meninggal. Dan secara umum semakin kuat tandanya semakin mendekati kenyataan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.